Telusuri hidup di dunia, berkaca dari segala pengalaman, melihat berlimpahnya anugerah. Rasanya mataku tak percaya, berlimpah berkatlah ku terima, di dalam tawa maupun air mata. Sungguh ku takjub mengalaminya. Ku sadar ini semua anugerah. Bagaimana mungkin ku hidup tanpamu? Bagaimana mungkin bahagia tanpamu? Semua yang ada di dalam hidupku adalah milikmu. Bagaimana mungkin berkarya tanpamu? Bagaimana mungkin berhasil tanpamu? Semua yang baik di dalam diriku berasal darimu. Limpah berkatlah ku terima, di dalam tawa maupun air mata. Sungguh ku takjub mengalaminya. Ku sadar ini semua anugerah. Bagaimana mungkin ku hidup tanpamu? Bagaimana mungkin bahagia tanpamu? Semua yang ada di dalam hidupku adalah milikmu. Bagaimana mungkin berkarya tanpamu? Bagaimana mungkin berhasil tanpamu? Semua yang baik di dalam diriku berasal darimu. Semua yang baik di dalam diriku berasal darimu. Dengarlah hai kawan, cerita sama yang mulai kelaparan. Dengar nafas yang terengah,
ketika musuh berkeliaran di mana-mana, setiap saat siap menyerang, membinasakan. Para murid diam di rumah, menutup pintu dengan rapatnya. Mereka takut, tak mau mati konyol oleh si jahat. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit sapa mereka. Damai sejahtera ku beri padamu, janganlah gentar. Ia tunjukkan pada mereka tangan dan lambungnya, dan para murid bersukacita, tak lagi gentar. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan tiba-tiba Yesus yang bangkit sapa mereka. Damai sejahtera ku beri padamu, janganlah gentar. Ia tunjukkan pada mereka tangan dan lambungnya, dan para murid bersukacita, tak lagi gentar. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Merasa takut, merasa ragu, boleh saja kawan. Ini namanya beriman dengan akal sehat. Hanya tetaplah percaya, Tuhan Yesus selalu ada, siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Siap memberikan damai sejahtera dan sukacita. Masuk SD tahun depan. Sekolah TK-nya aja masih online.
Nggak pernah ketemu guru. Apalagi nanti kalau anak saya dikasih soal membaca, berhitung. Manalah dia mampu. Nah, tujuan sekolah itu bukan sekedar calistung, tetapi tujuannya untuk mendidik dan memaksimalkan potensi anak. Di sekolah, anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk eksplorasi aktivitas yang beragam, seperti seni, olahraga, musik, dan tidak terpaku hanya pada pemberian stimulasi aktivitas akademik. Anak juga mulai memahami hubungan pertemanan dengan teman yang berbeda karakter, latar belakang budaya, hingga kondisi sosial ekonomi. Sehingga anak belajar untuk solidaritas maupun kompetisi dengan anak-anak lain yang seusianya. Ini adalah bagian yang penting dalam pembangunan karakter anak ke depannya. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19. Dengan demikian, meskipun secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang berhimpun di hadapan-Nya, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Demikianlah Tuhan menyegarkan hati tiap orang yang berserah kepadanya. Di tengah susah dan lelah kita, dengarlah janji-Nya yang lembut dan meneduhkan. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Tuhan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara mendengar suara Tuhan di dunia yang makin gaduh dan resah, seringkali bukan hal yang mudah. Dunia belakangan ini menawarkan semakin banyak hal yang membuat kita merasa insecure atau tidak aman dan nyaman, bahkan perasaan cemas berlebih. Kondisi semacam ini seringkali membuat kita makin sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sulit untuk memilih mana yang merupakan kehendak Allah atau hanya sekedar ego diri. Karena itu kita membutuhkan kejelian yang tentunya berasal dari pengenalan akan suara Tuhan sendiri. Di minggu ini kita akan belajar untuk mengikuti suara Allah. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan apa yang perlu kita perhatikan untuk dapat mengikuti suara Allah dalam hidup kita. Mari siapkan diri kita untuk dibentuk melalui firman-Nya. Tundukkanlah hati dan jiwa kita di hadapan Tuhan dalam doa dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di tengah dunia yang semakin ribut dan gaduh karena suara-suara yang menggoda, kami datang kepadamu ya Allah. Kami memohon ampun atas kealpaan diri yang kadang memilih untuk menyerah pada suara, pada ajakan yang membuat kami berlaku curang, mengecewakan bahkan melukai sesama. Kami cenderung mengulangi kesalahan yang sama, kadang bukan hanya karena kami lalai, tapi juga karena kami memang tidak ingin mengorbankan kenyamanan dan kemapanan hidup kami demi mengikuti suara kebenaran-Mu. Tuhan ampunilah kami, ajar kami untuk hidup setia dengan mendengarkan suara-Mu, melakukan firman-Mu. Kiranya sikap hidup kami senantiasa mencerminkan kasih-Mu di dalamnya, sehingga semakin banyak kesaksian hidup yang dapat kami sampaikan kepada sesama kami tentang karya kasih-Mu itu. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria yang penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar yang haus
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bekal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan padunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Allah sumber hikmat, tuntunlah kami, umat-Mu, saat ini yang akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya memberkati kami semua, agar kami bisa memahami dengan baik dan hidup di dalam firman-Mu. Di dalam kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya,
setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Ya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua menurut 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 17 hingga ayat 26. Firman Tuhan demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin pernah mampir ke resto siap saji McDonald. Ada satu layanan di McDonald yaitu drive-thru, di mana pembeli tidak perlu turun atau keluar dari kendaraan, cukup dalam kendaraan dan kemudian bisa membeli. Ada 3 counter di situ. Counter pertama biasanya pembeli akan memesan makanan dan ada karyawan yang tidak terlihat fisiknya tapi hanya terdengar suaranya menanyakan apa yang mau kita pesan. Lanjut ke counter kedua, kita akan melakukan transaksi pembayaran yang dilayani oleh karyawan yang tadi melayani kita, yang hanya kita dengar suaranya di counter pertama. Jadi dia akan bertugas rangkap menerima pesanan di counter pertama, dia mendengarkan lewat headsetnya, dan kemudian di counter kedua dia akan melayani transaksi pembayaran kita. Dan lanjut ke counter ketiga, kita akan mengambil atau menerima pesanan makanan kita yang kita beli.
Orang yang bertugas di konter kedua sekaligus juga bertugas di konter pertama dengan menerima pesanan, tentu di double atau rangkap tugasnya ya. Dia mendengarkan pesanan dari pembeli yang ada di konter pertama, dia harus fokus menyimak dengan baik apa yang dipesan, mencatatnya, dan kemudian dia juga harus fokus melayani transaksi pembayaran pembeli di konter kedua. Itu bukan tugas yang mudah, butuh konsentrasi penuh tentunya oleh si karyawan tersebut. Ya, sedikit saja dia tidak memperhatikan, bisa saja dia salah melakukan pembayaran atau kembalian, ataukah salah dalam merekap pesanan. Tak jarang kita mendengar dia meminta atau menanyakan kembali apa yang kita pesan di konter pertama, karena sulit ya mendengarkan pesanan di konter pertama, tapi juga dia harus mendengarkan ucapan pembeli yang membayar di konter kedua yang melakukan transaksi pembayaran. Mendengar dan mendengarkan, dua hal yang mirip tetapi berbeda, serupa tapi tidak sama. Mendengar tindakan yang tidak disengaja, yang tertangkap oleh indera pendengaran kita suaranya, tapi tidak kita simak dengan baik, sehingga meski kita mendengar suara tapi kita tidak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan karena kita tidak fokus mendengarkan, tidak menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Itu hanya suara yang tertangkap secara tidak sengaja gitu. Sementara kalau mendengarkan itu tindakan yang disengaja, yang dilakukan dengan menyimak dengan sungguh-sungguh sehingga menangkap jelas maksudnya yang disampaikan oleh pembicara atau suara yang terdengar itu, dan kemudian kita bisa merespon pula dengan tepat. Kita masih ingat mungkin belum lama ini Panglima TNI menegur salah seorang jajaran bawahannya yang sedang melakukan rapat bersama dengan Bapak Panglima. Bapak Panglima mengetahui salah seorang yang ikut dalam rapat itu tidak mendengarkan arahannya dengan sungguh-sungguh karena sibuk dengan handphone yang ada di depannya. Dan akibatnya Bapak Panglima menegur keras dan meminta, ketika Bapak Panglima meminta jajarannya atau bawahan itu untuk menjelaskan kembali apa yang tadi disampaikan beliau, orang itu tidak mampu untuk menjelaskan karena memang dia hanya mendengar suara Bapak Panglima berbicara tapi tidak fokus, tidak menyimak dengan baik sehingga tidak mengerti apa yang tadi disampaikan. Nah, orang banyak yang datang menemui Yesus dalam catatan di Injil Lukas 6 ayat 18 menjelaskan orang banyak itu datang berkumpul di kaki bukit di suatu tempat yang datar. Tujuannya adalah mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi ada orang yang memang punya kebutuhan agar disembuhkan fisiknya dari sakit penyakit ataupun ikatan roh jahat. Tapi juga ada banyak orang lain yang kondisi tubuhnya sehat, tapi mereka juga membutuhkan hal yang lain. Kebutuhan batiniah, kebutuhan diisi oleh firman Allah yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya. Kalau itu bukan hal yang penting sekali, tentu tidak mungkin orang itu datang berbondong-bondong dari tempat-tempat yang jauh. Lukas memberikan keterangan orang yang datang itu, orang banyak yang berkumpul di kaki bukit di tanah datar itu, bukan hanya datang dari daerah Yerusalem, tapi juga dari seluruh Yudea, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon, dua daerah yang saya sebutkan terakhir ini adalah daerah non-Yahudi. Berarti yang datang berkumpul di kaki bukit di tanah datar itu orang-orang yang bukan hanya orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Artinya Yesus sudah dikenal bukan hanya dari orang-orang Yahudi di Yerusalem atau orang-orang dari wilayah Yudea, tapi sampai melewati batas geografi orang-orang Yahudi, nama Yesus sudah dikenal. Dan itu sebabnya tadi saya katakan ada kebutuhan yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang membuat mereka, mendorong mereka untuk datang menemui Yesus. Bukan hanya kebutuhan fisik untuk disembuhkan dan dibebaskan dari ikatan roh jahat, tapi kebutuhan batin untuk diisi, diteguhkan oleh pengajaran Yesus, pemberitaan Yesus akan nilai-nilai yang berlaku dalam kerajaan Allah yang mereka juga butuhkan.
Bukan hanya kelak nanti dalam kerajaan Allah, tapi saat ini dalam dunia. Pemberitaan yang penting agar mereka kembali diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapannya akan Allah. Allah yang tidak jauh dan tidak melihat, tidak mendengar seru ratap mereka. Bukan, tapi Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang mau menjumpai mereka. Tindakan Yesus turun dari atas bukit, yang bila sebelumnya kita baca perikop, Yesus ada di atas bukit untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Semalam-malaman dia di sana, dan esok siang kemudian dia melantik 12 orang sebagai muridnya di atas bukit itu. Maka tindakan Yesus, gerakan Yesus turun dari atas bukit sebagai refleksi, sebagai cerminan. Inilah Allah yang mau turun, datang ke dalam dunia, menemui umatnya. Allah yang melihat kehidupan umat. Allah yang mendengar seru dan ratapan umat, doa-doa umat. Dan oleh sebab itu Allah mau menjumpai, Allah mau hadir dan berada di tengah-tengah mereka. Allah yang kemudian berbicara kepada mereka untuk mengisi ruang batin mereka, meneguhkan kembali spiritualitas mereka, membangkitkan kembali pengharapan mereka. Karena Allah bukan Allah yang tidak mendengar, bukan Allah yang tidak melihat, tapi Allah yang atentif, memberi perhatian besar dan penuh kepada umat yang dikasihinya. 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan celaka yang direkam dalam Lukas 6 ayat 20-26. Dalam kalimat paradoks merupakan konteks kehidupan para pendengar atau orang-orang yang datang menemui Yesus. Kaya, miskin, kenyang, lapar, bersuka cita, berduka cita, diterima, ditolak. Kondisi inilah yang terjadi pada masa itu, tapi yang juga terus terjadi sampai masa kini, bukan? Dengan kata lain, Yesus ingin menyampaikan pesannya lewat pengajarannya. Dia ingin menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan para murid-murid, para pengikut, orang banyak itu. Bahwa di tengah kesesakan dan penderitaan hidup, di tengah pengabaian dari sesama, atas kehidupan dan kondisi mereka yang terpinggirkan, yang tak berdaya, sesungguhnya Allah tetap ada sebagai tempat mereka bersandar. Allah tetap menjadi andalan hidup mereka. Allah melihat kebutuhan mereka. Sebab mereka adalah milik kepunyaan Allah, yang dibahasakan engkaulah empunya kerajaan Allah. Umat milik kepunyaan Allah. Allah adalah penguasa kerajaan Allah yang memerintah bertahta di kerajaan Allah. Ketika dia bersedia mengikat perjanjian anugerah dengan umat dan menjadikan umat itu sebagai milik kepunyaannya, dia mau mengatakan bahwa kalian adalah milik kepunyaanku yang empunya kerajaan Allah, dan karena itu tidak mungkin aku meninggalkan, membiarkan, dan tidak memperhatikan kondisi hidupmu dalam realitas hidupmu dalam dunia ini. Kondisimu yang terbatas secara ekonomi, yang terpinggirkan secara sosial, tidaklah berarti bahwa Allah tidak mengasihimu. Bahwa Allah tetap mengasihimu dengan segala keberadaanmu dan keadaanmu saat ini. Jangan pernah ragukan itu. Allah punya banyak cara untuk menyatakan kasih dan kuasa-Nya yang tetap menjaga, menolong kita, mengatasi segala kebutuhan hidup kita dalam keterbatasan hidup kita. Ada banyak kesaksian iman dari pengikut Tuhan, umat Tuhan, bahwa dalam keterbatasan, himpitan hidup, penderitaan yang dialami, kasih Allah itu ada dan nyata bersama mereka dalam seluruh perjuangan hidupnya. Saya pribadi sudah mengalami bagaimana hidup dalam satu peristiwa yang menghanguskan seluruh rumah kami. Kami keluar hanya dengan baju yang melekat di badan di pagi hari jam 1 pagi. Seorang adik tewas terbakar. Besok mau ganti baju apa sudah tidak ada baju. Besok mau makan apa sudah tidak ada makanan. Ayah saya luka bakar 3 bulan dirawat di rumah sakit. Dan menariknya bahkan teman-teman ayah hanya dengan secarik selembar kertas surat, ayah mengatakan saya kena musibah. Habis semua usaha toko dan seisinya, kalau kalian masih mengingat relasi kita selama ini, kerjasama kita selama ini, tolonglah kami. Dan mereka mengirim barang, 1 kapal datang penuh barang
walaupun tidak ada sepeser uang pun yang sudah dibayarkan untuk membayar barang-barang itu. Ada banyak cara Allah menolong kami untuk melanjutkan kehidupan. Dan saya yakin bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara dalam segala keadaan yang terbatas, Allah tetap memperhatikan. Allah tahu apa yang kita perlukan. Jangan ragukan itu. Di sisi lain, Yesus juga menyampaikan sikapnya yang menegur keras lewat 4 ucapan celakalah. Bahwa Allah tidak berkenan pada mereka yang secara ekonomi mampu, berkelimpahan, hidup dalam kemakmuran, kecukupan, tapi tidak peduli pada sesama yang menderita, yang dalam kesusahan dan kekurangan. Kekayaan mereka merintangi mereka untuk berkomitmen terhadap Allah, sehingga mereka tidak mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Kekayaan dan kemakmuran dan kelimpahan itu membuat mereka lupa akan tugas panggilannya sebagai alat kasih dan alat keselamatan Allah bagi sesama yang menderita, yang hidup dalam keterbatasan dan kesengsaraannya. Mereka kehilangan kepekaannya pada penderitaan yang ada di sekelilingnya. Perlu dicatat bahwa Allah bukanlah Allah yang anti terhadap kekayaan, tapi sikap terhadap kekayaan itulah yang dikritik Yesus dengan keras lewat ucapan celakalah. Saudara, Yesus menyampaikan ajarannya tentang nilai-nilai hidup di dalam kasih Allah, sebab kasih itulah intisari nilai dalam kerajaan Allah. Yesus ingin menegaskan kepada para pendengar yang saat itu berkumpul, tapi juga kepada kita semua pendengar firman pada saat ini di masa kini. Allah tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Allah tahu dan terus bekerja menyatakan karya kasih-Nya. Pengajaran Yesus menjadi oase di padang gurun kehidupan yang kering, yang sangat relevan untuk para pendengar, bukan cuma di masa itu, juga di masa kini. Ketika kita berjuang keras untuk melanjutkan kehidupan di tengah-tengah himpitan hidup. Jangan ragukan Tuhan, tetaplah bersandar, tetaplah percaya kepadanya. Dia Allah yang memperhatikan hidupmu, berbahagialah engkau, karena engkau milik kepunyaannya yang tetap dipelihara hidupmu olehnya. Bila saat ini engkau menangis karena pengabaian, ketidakpedulian yang ditunjukkan, dilakukan oleh orang di sekelilingmu, masih ada Allah yang memelihara, yang memperhatikan, yang mendengar seruan doamu, yang akan menolongmu untuk menjawab segala kebutuhanmu. Tapi juga lewat nilai-nilai yang disampaikan Yesus, Dia ingin mengingatkan kepada mereka yang hidup dengan nilai-nilai duniawi, nilai materialisme, individualisme, orang yang hanya mengejar kesenangan diri, hedonisme, dan mengabaikan nilai-nilai kasih seperti yang diajarkan oleh kitab suci dan yang juga diingatkan Yesus lewat pengajarannya. Orang-orang yang larut dalam sikap serakah, kesombongan, keegoisan. Yesus ingin mengingatkan kembali, jangan lupakan jati diri sebagai ciptaan Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, yang harusnya menghadirkan kehendak Allah, yang harusnya mencerminkan sifat Allah, kebaikan Allah kepada sesama. Dan jangan lupakan tugas panggilan kita sebagaimana yang juga Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam realita hidup kita. Nilai-nilai luhur dan mulia dan benar yang ada dalam ajaran Yesus itulah yang membuat orang banyak datang pada saat itu. Mereka haus, mereka rindu, diteguhkan, dikuatkan, diisi kembali agar kuat kembali dalam iman, keyakinan, dan pengharapan kepada Allah. Mereka diingatkan bahwa hidup bukan soal mendapatkan, mengumpulkan sebanyak mungkin dalam genggaman kita, bahkan dengan segala cara, merampas, memeras, menindas. Bukan, tapi hidup yang berarti dan berkenan di hadapan Allah adalah membawa, membagikan apa yang ada dalam genggaman kita kepada orang di sekeliling kita. Bahagia bukan karena kita bisa menggunakan power kita untuk memberangus, untuk menindas, untuk mematikan kehidupan orang lain. Tapi ketika kita bisa menggunakan power kita, potensi kita, segala yang ada pada kita untuk menyelamatkan,
untuk membangkitkan kembali semangat, untuk membawakan kehidupan bagi mereka yang sudah putus asa dan tak berdaya. Saudara, bukankah itu ajaran Yesus yang sangat-sangat indah, sangat-sangat berharga, yang tak ternilai, yang terus bergema sepanjang masa, yang harus juga terus menjadi pegangan kita, yang mengingatkan kita agar tidak lupa diri, agar tidak hanyut terbawa arus dunia yang menggerus nilai-nilai luhur dan mulia. Sebagai umat Tuhan, kita harus terus fokus mendengarkan, menyimak dengan sungguh-sungguh, serius berkomitmen menjalankan hidup di jalan Allah, dan agar kita tidak tersesat dalam arus dunia yang berusaha menjauhkan kita dari jalan Allah. Fokus mendengarkan agar kita selamat dan tidak terbawa arus, tersesat, dan bahkan lenyap binasa. Menutup khotbah ini, saya ingin mengajak kita mendengarkan satu ilustrasi, satu kisah tentang orang yang berkumpul di sebuah ruangan karena ingin melamar pekerjaan sebagai operator kode Morse di sebuah kapal. Ada banyak pelamar yang sudah hadir di ruangan itu. Dan karena menunggu panggilan masih belum terdengar panggilan, lama-lama bosan juga. Para pelamar itu mulai ngobrol satu dengan yang lain. Karena begitu banyak orang berkumpul di ruangan itu, tentu saja suara mereka makin lama makin keras. Tiba-tiba seseorang mendengar ada bunyi kode Morse yang keluar dari sebuah intercom. Tapi karena banyak orang berbicara satu dengan yang lain, sehingga hanya orang itu yang mendengar. Dan kemudian spontan dia melompat dari kursinya dan langsung menuju pintu di sebuah ruangan dan masuk ke ruangan itu. Tidak lama kemudian dia keluar dari ruangan itu dengan wajah berseri-seri karena dia berhasil mendapatkan pekerjaan. Mengetahui bahwa orang itu berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai operator kode Morse, pelamar lain protes. Kami sudah tiba duluan daripada dia. Mengapa dia yang diterima? Mengapa harus dia? Dan seterusnya, pertanyaan seperti itu banyak disampaikan, dikeluarkan oleh orang-orang pelamar-pelamar lain yang tidak tahu mengapa orang itu diterima. Orang yang sudah menerima pekerjaan itu dengan wajah berseri kemudian menjawab, benar. Kalian semua sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan itu seandainya saja kalian duduk diam dan mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan suara panggilan. Suara panggilan apa? Orang itu menjawab, karena kalian sibuk berbicara satu dengan yang lain, kalian tidak memperhatikan intercom itu mengeluarkan suara panggilan dengan kode Morse. Memang suaranya hanya bip, 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 bip. Tapi karena kalian tidak mendengar, sibuk berbicara, kalian tidak mendengarkan. Sementara kalau kalian duduk diam dan tenang, pasti suara kode Morse itu terdengar dengan jelas. Dan aku mendengar suara itu yang menyampaikan pesan. Orang pertama yang mendengar pesan suara ini harap masuk untuk mendapatkan pekerjaan ini. Dan itu sebabnya saya masuk ke pintu itu dan berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Karena saya duduk, diam, tenang, dan berhasil mendengarkan suara kode Morse dari intercom itu. Saudara, hidup sebagai pengikut Tuhan, menjalankan perintah ajaran Tuhan, tidak mudah. Butuh keseriusan, fokus mendengarkan firman Tuhan, tapi juga memahaminya dan berusaha menjalankannya. Agar kita tidak hanyut oleh arus kehidupan dunia dengan begitu banyak nilai-nilai kehidupan, suara-suara bising hingar-bingar di sekitar kita yang kerap menjauhkan kita dari nilai-nilai kerajaan surga. Mari berfokus untuk hidup sebagai pengikut Tuhan, mendengarkan suaranya, mengikutinya, menjalankannya, agar kita selamat sampai labuhan akhir sebagai pemilik atau mereka yang berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita
dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika kami menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Kami menyadari ya Tuhan, pandemi belum sepenuhnya berlalu, tetapi kami bersyukur kalau di Indonesia situasinya masih dapat terkendali. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai para tenaga kesehatan, terus juga menolong upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam melaksanakan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Biarlah masyarakat Indonesia juga boleh memiliki kesadaran untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun mereka ada. Kami berdoa Tuhan untuk negara-negara lain yang saat ini justru sedang mengalami peningkatan akibat dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan juga menolong semua negara-negara yang sedang berjuang melawan situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan juga pertolongan bagi para korban supaya mereka pun dapat segera disembuhkan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya. Kami bersyukur kalau perekonomian sudah mulai kembali bergairah meskipun juga harus terhambat kembali karena adanya varian baru COVID-19. Kiranya Tuhan boleh menolong supaya pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang seimbang agar pandemi dapat diredam dan perekonomian dapat tetap dikembangkan. Kami mau berdoa untuk mereka yang mengalami bencana, khususnya pada saat ini di tengah-tengah musim hujan di Indonesia ini, beberapa tempat mengalami kebanjiran. Kiranya Tuhan boleh menolong supaya mereka yang menjadi korban banjir juga boleh dikuatkan, supaya pemerintah-pemerintah daerah juga boleh menemukan solusi untuk menangani banjir yang seringkali datang di musim penghujan, supaya bencana banjir tidak terus-menerus hadir, tetapi dapat diatasi. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia khususnya, di mana sudah ada gereja-gereja yang mulai melaksanakan ibadah di gereja dengan kehadiran jemaat yang terbatas. Biarlah Tuhan boleh menolong gereja-gereja Tuhan agar dapat menyelenggarakan ibadah-ibadah dengan aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah jemaat yang hadir juga dapat bertanggung jawab agar pandemi tidak menyebar di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, supaya setiap ibadah yang dilaksanakan oleh gereja, baik di gedung gereja maupun melalui online, semuanya dapat menjadi berkat yang menguatkan bagi umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang
salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Saat kami merasa kami sendirian, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Dengan selalu memperdengarkan suara dan tuntunan kasih-Mu, kiranya kami dapat semakin jeli mengenali suara-Mu dan selalu berupaya untuk mengikutinya. Pada saat ini, kami juga membawa bagian sempurnanya berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Layakkanlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur dan iman percaya kami pada pemeliharaan tangan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dinamika hidup adalah misteri karya Allah yang tidak dapat diterka. Namun dalam iman kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ia senantiasa menyediakan jalan keluar dalam setiap perkara. Telinga dan hati kitalah yang perlu semakin tajam untuk mendengarkan suaranya. Sehingga saat suara Tuhan memanggil kita, kita akan senang dan hati pun tenteram. So
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa merengkuh keraguan dan ketakutanmu di dalam nyaman dan teduh cinta kasih-Nya, agar dengan hati yang percaya, mata yang jeli, dan telinga yang tajam, engkau dapat mengenal pemeliharaan tangan-Nya. Dan sampai kita bertemu kembali, biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dengan kasih dan berkat-Nya dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.